Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you are fine all. Okay, today we will continue our learning. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran tematik, yaitu di tematik masih di 2C, subtema 3 dan pembelajaran ke-6. Selanjutnya, di halaman 108, anak-anak bisa membuka bukunya sambil menyimak video dari Bunda ya nak. Oke, Bunda bacakan terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Setiap agama memiliki hari raya yang disambut dengan sukacita. Hari raya keagamaan memiliki keragaman. Meski demikian, kita harus tetap saling menghormati keragaman antar umat beragama. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut ini. Merayakan hari raya keagamaan. Umat beragama merayakan hari raya. Merayakan hari raya merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat bermacam-macam hari raya keagamaan. Yang pertama, hari raya umat Islam, yaitu hari raya kita sendiri ya sebagai umat Islam. Umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya Idul Fitri dirayakan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam bermaaf-maafan. Pada pagi Idul Fitri, umat Islam melaksanakan sholat di masjid dan tanah lapang. Selanjutnya, saat Idul Adha, nah ini ketika hari raya Idul Adha, hari raya umat Islam yang kedua. Umat Islam merayakan kurban. Umat Islam melaksanakan kurban. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan. Berkurban dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing dan sapi. Daging hewan lalu dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi, agama Islam memiliki 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri kita laksanakan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Idul Adha, kita merayakan dengan cara berkurban, yaitu hewannya apa nak? Kambing dan sapi. Selanjutnya, yang kedua, hari raya umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Umat Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan Natal dan Paskah. Pada malam Natal, umat Kristiani melakukan misa di gereja. Saat Natal, rumah umat Kristiani semarak dihiasi dengan pohon Natal. Umat Kristiani juga merayakan hari Paskah. Saat Paskah ada tradisi unik, yaitu anak-anak berlomba melukis dan mencari telur hias. Nah, oke, untuk tadi agama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik, mereka kan memiliki kesamaan dalam hari raya, yaitu hari raya apa nak? Natal dan Paskah. Ketika Natal, umat Kristiani melakukan misa di gereja, ya, melakukan ibadah di gereja. Nah, ketika Natal juga ditandai dengan rumah mereka, umat Kristiani banyak pohon Natal. Untuk yang hari raya Paskah, ada hal yang unik, yaitu mereka itu melomba untuk mewarnai dan mencari telur hias. Itu umat Kristen. Nah, agama yang ketiga, hari raya umat Hindu. Umat Hindu merayakan Nyepi dan Galungan. Hari raya Nyepi dirayakan dalam kesunyian. Umat Hindu tidak melakukan kegiatan. Semua merenung dan berdoa. Saat Galungan, tampak penjor atau janur tinggi di sepanjang jalan. Sering dijumpai pula rangkaian sayur atau buah di depan rumah. Nah, untuk agama yang ketiga, yaitu agama Hindu, hari rayanya adalah Nyepi dan Galungan, ya.
Bunda ulangi, agama Hindu hari rayanya Nyepi dan Galungan. Agama Hindu berbeda dengan agama-agama lainnya ketika merayakan hari raya. Kalau agama lainnya merayakan hari raya dengan penuh sukacita, kegembiraan, berbeda dengan orang Hindu, mereka merayakan dengan kesunyian. Di saat kesunyian itu mereka menyendiri, sepi, untuk apa? Untuk merenung dan berdoa, ya. Ketika itu untuk merenung dan berdoa. Selanjutnya, di pos itu. Selanjutnya untuk agama yang keempat, ya, hari raya umat Buddha. Bunda bacakan, umat Buddha merayakan Waisak. Nah, nama hari raya Buddha adalah Waisak. Semua berkumpul di wihara dan berdoa. Di Indonesia, puncak perayaan Waisak diadakan di Candi Borobudur. Pada malam harinya diadakan acara penerbangan ratusan lampion. Jadi, untuk umat Buddha, nama hari rayanya adalah Waisak. Ketika Waisak itu dilakukan di tempat ibadahnya, ya. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara untuk berdoa. Puncaknya mereka melakukan berdoa itu di Candi Borobudur untuk pada hari raya Waisak. Selanjutnya, hari raya umat Konghucu. Hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Imlek menandakan pergantian tahun. Ibadah dilakukan di kelenteng. Perayaan Imlek umumnya dihiasi dengan hiasan berwarna merah dan emas. Setelah Imlek diadakan pertunjukan barongsai. Nah, itu adalah hari raya dari agama yang ada di Indonesia. Bunda beri kesimpulan pada layarnya. Oke, anak-anak bisa lihat di layarnya. Bunda sudah buatkan supaya tidak bingung. Nah, yang Bunda buat di layar bisa anak-anak tulis di buku tulis supaya tidak lupa, ya. Nanti ketika ulangan jadinya bisa dihafalkannya, ingat. Ya. Ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sudah, ya, pasti anak-anak sudah hafal. Di sini ada tempat ibadahnya. Islam pasti sudah tahu, di masjid hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Katolik dan Kristen, Protestan sama, ya, Nak. Tempat ibadahnya di gereja, hari rayanya Natal dan Paskah, dua-duanya sama. Hindu, tempat ibadahnya pura, hari rayanya Nyepi dan Galungan. Buddha, tempat ibadahnya wihara, hari rayanya Waisak. Dan terakhir Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, hari rayanya Imlek. Nah, di sini ada gambar tempat ibadah, ya. Coba nomor 1, namanya apa? Masjid, tempat ibadahnya. Nomor 2 adalah gereja Katolik. Bu, gimana cara membedakan itu gereja Katolik dan gereja Protestan? Kalau gereja Katolik, tanda salibnya ada di kubah di atasnya, ya. Nanti kalau ulangan dikasih gambar ada gereja, ada di atasnya ada gambar salib, berarti itu gereja Katolik. Nah, untuk yang nomor 3, gereja Protestan, gambar salibnya ada di bangunannya, dia tidak ada kubah gambar salib. Itu untuk membedakan, ya, Nak, supaya tidak bingung. Yang keempat itu pura, yang kelima wihara, dan yang terakhir kelenteng. Oke, selanjutnya. Pada hari raya, buah-buahan banyak dibeli orang. Mereka membeli buah-buahan untuk sajian di rumah. Berikut adalah harga buah-buahan. Yang pertama ada pisang, harganya berapa nih, Nak? Rp700. Apel Rp1.000.
Tomat Rp300, salak Rp500, jeruk Rp800, mangga Rp1.500, jambu Rp600. Nah, sekarang tugasnya adalah kita akan mengurutkan harga yang paling murah. Oke, yuk kita lihat dari tabel di sini. Harga yang paling murah yaitu 700, 1000, 300, 500, 800, 1500, 600, yaitu tomat 300. Nah, untuk yang jawaban di buku itu salah ya. Dicoret tomat. Habis tomat apalagi nah? Ya, habis 300 loncat ke 500. Di sini tomat, di sini salak. Diisi ya, Bunda kasih tahu jawabannya. Setelah salak yang ketiga apa? Habis 500. Yang paling besarnya ada jambu 600. Tadi tomat, salak, jambu ya. Kata ketiganya jambu. Ditulis ya. Setelah jambu ada apa? Setelah 600 yaitu 700. Pisang. Kotak keempat diisi pisang. Selanjutnya setelah 700 ada 800. Kotak kelima diisi jeruk. Nah, setelah 800 ada 1000. Berarti setelah jeruk kotak keenam adalah apel dan yang terakhir adalah mangga. Oke, selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ada soal untuk memasangkan harga dari harga yang Bunda tadi sudah jelaskan. Oke, bisa dilihat ya. Ada jeruk. Oke, soal yang tadi kita pasangkan itu harganya dari harga yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari. Nah, dari halaman sebelumnya, pisang 700, apel 1000 dan lain sebagainya. Yuk, Bunda sudah buatkan di papan tulis ya untuk soal yang selanjutnya. Ayo berlatih. Nah, di atas ada buah jeruk. Buah jeruk itu harganya berapa, Nak? Kita lihat. Oke, buah jeruk harganya Rp800. Kita cari angka nilai yang Rp800. Jeruk Rp800. Mana ya? Kalau ini 200 tambah 200, 200 adalah bisa dijumlahkan 600. 500 tambah 700 supaya lebih mudah mengerjakan kita jumlahkan dulu ya. 700. 200 ditambah 100 300. 500 ditambah 200 700. 700 ditambah 100 adalah 800. Terakhir 200 tambah 200 400. 400 ditambah 100 adalah 500. Nah, sudah seperti ini gampang, Nak, tinggal kita cari. Yang pertama ada buah jeruk harganya Rp800. Mana ya yang seharga 800? Oke, sudah ketemu, tinggal kita tarik garisnya ke sini ya. Yang kedua ada buah salak seharga 500. Kita cari salak yang 500, harga 500. Oke, ketemu yang di bawah. Selanjutnya jambu. Jambu seharga 600. Kita cari yang senilai 600 di atas. Yang keempat ada pisang seharga 700. 700 kita cari yang seharga 700, ternyata di nomor 2. Yang terakhir adalah tomat seharga 300. Oke, kita tarik terakhir. Hap, sudah selesai. Oke, sudah selesai pembelajaran dari Bunda. Tugas kalian adalah tadi yang Bunda di layar ada kotak-kotak, Bunda sudah rangkum itu disalin
Dan yang kedua, kalian mengerjakan evaluasi 3 ya nak. Oke, nanti jangan lupa yang disalin dan evaluasi 3-nya di-upload di GC kalian masing-masing. Sudah selesai pelajaran hari ini. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.